dari Banmus menjadwalkan rapat paripurna seperti hari ini, baru dari sini nanti diputuskan disetujui tidak disetujuinya usulan dari perseorangan itu. Kalau disetujui tidak jadi lagi kepada Banmus untuk menentukan personalia. Pak, jadi sekarang tuh belum hari ini lagi langsung Banmus. Pak, berdasarkan pengalaman Pak untuk pansus sendiri kan itu ada batas waktunya sih Pak, berapa bulan? Ya, nanti kan itu setelah nanti personalia personal pansus dari setiap fraksi lahir, maka akan membentuk struktur pansus. Dalam struktur pansus itu nanti akan dibuat jadwal, rencana kegiatan, materi pembahasan, itu nanti setelah ada struktur pansusnya. Nah, dari PDIP nanti masuk pansus juga Pak? Ya masuk, karena kan udah keputusan lembaga. Jadi tidak karena PDI Perjuangan tidak menyetujui, lalu tidak mengutus utusan, tidak begitu. Kita harus tunduk kepada keputusan lembaga. Lembaga Dewan mengatakan pansus, surat terbanyak pansus, dan pansus itu adalah delegator fraksi. Nah, PDI Perjuangan punya petugas di pansus 3 orang misalnya. Nah, nanti siapa-siapanya silahkan ketua fraksi. Sedianya berapa banyak sih Pak untuk pansusnya? Sebanyak-banyaknya 20 orang. Anggota tertib. Untuk masuk pansus. Siapa? Para Menunggu nanti bagaimana ditugaskan ketua fraksi. Pak, emang pembentukan pansus ini menurut dari fraksi PDIP untuk soal gagal bayar itu emang kurang sesuai atau kayak gimana Pak? Bukan tidak sesuai. Atau mekanismenya kayak kan, gimana gitu perkara ini? Ada alat kelengkapan dewan yang lain, ada komisi, ada banggar, gunakan aja itu dulu. Kita tidak, oh jangan pansus dan jangan ada pembahasan, enggak begitu. Gunakan dulu. Toh juga komisi-komisi belum bekerja, kan gitu. Nah, bahkan saya menilai dengan proses administrasi yang sekarang salah itu karena hasrat politik yang terlalu tinggi, kan gitu, sehingga tahapan-tahapan yang sudah tertera dalam tertibnya tidak terbaca. apa ini? Ya tadi salah satunya harusnya perseorangan, pengusung fraksi, kan gitu lah. Pak, pansus ini bisa gugur nggak Pak ketika Pemda memenuhi tunggakan atau? Ya gugur sih enggak, tapi kan Pemda juga sudah jangan sampai pansus mengganggu rondon eksekutif untuk pembayaran. Eksekutif kan udah punya rondonnya dan sudah skema pembayaran bulan Februari berapa, Maret berapa, April berapa sehingga selesai. Berarti lebih mendorong ke ini ya Pak ya? Ya sebetulnya kan Dewan ini yang saya baca seluruh fraksi, Dewan ini pingin ikut memberikan kontribusi pada eksekutif biar semangat, kan gitu loh, punya keyakinan tinggi bahwa eksekutif bisa menyelesaikan tunda bayar ini. Suasana itu yang saya tangkap. Maka kalau memang suasana itu, mari kita duduk bareng, gitu loh. Mari kita duduk bareng. Saya hormati idealisme dan inisiatif Dewan untuk ikut mengawal masalah ini agar pemerintah daerah juga membangun stabilitas pengelolaan keuangan. Nah, sehingga lahir lagi trust building kepercayaan publik. Kan begitu. Artinya di pansus ini nggak mungkin gagal bayar untuk kegiatan pansus juga ya Pak? Maksudnya gimana? Ada biaya tertentu Pak untuk pansus? Biasanya pansus butuh anggaran berapa? Oh, kalau pansus itu kan udah ada itunya ya, tergantung nanti jadwalnya. Perlu nggak kita melihat kabupaten lain yang mengalami perkara yang sama? Kalau memang dipandang kita perlu tahu bagaimana mereka kabupaten lain, ya kita datang. Tidak berbicara anggarannya. Toh anggaran kan kita rumuskan di sini sebagai pemilik hak budgeting. Jadi taruh kata anggarannya 100 juta, tapi masalah beres, produknya pemikiran dan melalui kebijakan, ya kita jalanin, kan gitu. Untuk pansus setuju terbuka atau tertutup Pak? Ya tergantung nanti selera pimpinan pansus. Maksudnya Pak Rana secara pribadi setuju? Ya mau terbuka boleh, kenapa harus takut, kan gitu. Kenapa? Karena pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang dipercayakan masyarakat kepada PDI Perjuangan, kita tidak main-main dengan anggaran, tidak memanfaatkan kekuasaan. Kita belajar kok
belajar pemikiran Bung Karno tentang mengelola keuangan negara. Dalam buku DBR ada tuh, bangsa Indonesia makan sebenggol sehari. Itu pendidikan Bung Karno kepada kita dalam mengelola APBD, APBN. Jadi kita belajar kok, kita belajar. Dan kita tidak dididik oleh Bung Karno untuk nyuri-nyuri uang negara, enggak. Pak, artinya kontribusi yang seharusnya bisa diberikan oleh teman-teman DPRD itu bisa lewat alat kelengkapan dewan itu seharusnya. Bisa, malah lebih enak. Komisi 1 bidang pemerintahan, kan? Mitranya jelas, dinas mana yang belum terbayarkan. Silahkan gali di situ. Sampai ke pendapatannya, kenapa pendapatannya tidak mencapai target? Boleh. Apa? Fasilitas apa yang belum ada di dinas itu sehingga pendapatan tidak tercapai? Boleh. Dan harus direkomendasi untuk didanai? Boleh itu. Kedua, untuk kesejahteraan rakyat. Artinya itu lebih sistematis ya Pak? Lebih terperinci kalau menurut saya. Menurut saya, nggak tahu menurut partai lain. Betul. Ya. Menurut saya ini akan justru akan lebih detail. Fokus.